Pemirsa Hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran jika terdapat 7 lapis langit di alam semesta. Di sana terdapat arsy atau singgasana Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, Nabi Muhammad SAW sedikit memberi gambaran tentang bagaimana kondisi di sana. Manusia kesayangan Allah ini melihat banyak hal yang aneh ketika sampai di langit ketujuh saat Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Salah satunya adalah tentang hewan yang hidup di sana. Tentu saja, bentuk dan kemampuan hewan-hewan di langit ketujuh berbeda dengan yang ada di dunia. Di antara hewan pertama yang dilihat Nabi ketika mencapai langit ketujuh adalah belalang. Hewan ini berterbangan di antara dedaunan di pohon Sidratul Muntaha. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, pohon ini merupakan pohon yang sangat besar. Di antara dedaunan pohon inilah belalang berterbangan. Akan tetapi binatang ini tidak lumrah seperti yang terlihat di dunia. Karena belalang di langit ketujuh ini belalang emas. Mengapa yang ada justru belalang di tempat itu? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, apa hubungan belalang emas ini dengan belalang emas yang pernah diturunkan pada Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub pernah diuji Allah dengan ujian yang sangat berat. Kekayaannya dicabut, keluarganya dimatikan hingga jatuh miskin. Bahkan ditimpakan penyakit yang sangat parah. Dengan kesabaran dan tawakalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesehatannya, kemudian seluruh kekayaannya. Pertama-tama melalui belalang. Inilah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Ayub mandi telanjang, di hadapannya berjatuhan sekelompok belalang dari emas. Nabi Ayub segera mengumpulkannya dengan bajunya. Allah menegurnya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan dirimu dengan apa yang engkau lihat?" Ayub menjawab, "Betul ya Allah, tetapi aku tidak bisa berpaling dari barokahmu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi. Namun menariknya, sekalipun binatang ini tidak terlalu istimewa di mata manusia, inilah satu-satunya binatang yang tak berdarah yang halal untuk dimakan oleh manusia. Yang sangat parah. Dengan kesabaran dan tawakalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kesehatannya, kemudian seluruh kekayaannya. Pertama-tama melalui belalang. Inilah yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Ayub mandi telanjang, di hadapannya berjatuhan sekelompok belalang dari emas. Nabi Ayub segera mengumpulkannya dengan bajunya. Allah menegurnya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan dirimu dengan apa yang engkau lihat?" Ayub menjawab, "Betul ya Allah, tetapi aku tidak bisa berpaling dari barokahmu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi. Namun menariknya, sekalipun binatang ini tidak terlalu istimewa di mata manusia, inilah satu-satunya binatang yang tak berdarah yang halal untuk dimakan oleh manusia. Keberadaan hewan-hewan ini tentu bukan hanya penghias dunia saja. Ada hikmah di balik penciptaan hewan-hewan di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Al-Quran bahkan menyebut para hewan itu sebagai umat, seperti halnya manusia. Jika demikian, hewan-hewan ini yang terkadang saling menyakiti satu sama lain, bahkan saling membunuh, apakah jika mereka mati juga akan dihisab dan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat? Allah akan menghisab seluruh makhluknya. Masalah ini tidak hanya manusia dan jin saja yang akan dihisab, akan tetapi termasuk hewan. Bahkan hewan adalah makhluk yang pertama kali dihisab. Al-Quran menginformasikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Quran Surat At-Takwir ayat 5. Artinya, seluruh makhluk termasuk binatang akan dihisab dan diperhitungkan untuk diadili kelak di akhirat.
karena seluruh binatang di muka bumi disebut Al-Quran sebagai umat seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Roblah mereka dihimpunkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Pada hari pembalasan setelah seluruh makhluk dibangkitkan kembali, tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengadilan Allah SWT, bahkan binatang sekalipun. Hal inilah yang dikabarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Sungguh-sungguh hak-hak yang belum ditunaikan di dunia itu akan ditunaikan kepada pemiliknya masing-masing pada hari kiamat. Bahkan akan ditunaikan qisas balasan untuk kambing tidak bertanduk yang dizolimi atau diserang oleh kambing bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menghakimi semua ciptaannya, dari jin, manusia, dan hewan. Di hari kebangkitan, urusan yang diselesaikan antara yang bertanduk dan yang tidak. Ketika tidak ada lagi masalah yang tersisa, maka Allah akan berfirman, musnahlah. Dan saat itu juga orang-orang kafir akan berkata, andai aku ikut musnah juga. Silsilah hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Mereka melihat 2 ekor kambing saling menanduk hingga salah satu kalah dan lari. Rasulullah tersenyum dan seorang sahabat bertanya, apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, luar biasa. Demi yang memegang nyawaku, urusan mereka akan diselesaikan di hari kebangkitan nanti. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Abu Dzar, tahukah engkau karena apa mereka bertengkar? Abu Dzar menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi Allah tahu dan Dia akan menghakimi mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun kisah antara kambing bertanduk dan kambing tidak bertanduk bukanlah kisah taklif atau beban hukum syariat. Akan tetapi ia adalah kisah muqabalah atau pembalasan. Oleh karena itu ulama kontemporer menegaskan, pada hari kiamat kelak seluruh binatang akan dikumpulkan sedangkan manusia menyaksikannya. Kemudian binatang-binatang itu diadili sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang yang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang tersebut dikisos, Allah akan mengubahnya menjadi tanah. Allah melakukannya untuk menegakkan keadilan di antara makhluknya. Hisab atau perhitungan hewan ini disaksikan juga oleh para malaikat, orang-orang yang beriman, dan juga orang kafir. Maka setelah binatang diadili, Allah Ta'ala berfirman, jadilah tanah. Maka binatang-binatang itu berubah menjadi tanah. Tatkala melihat hewan itu diubah menjadi tanah, orang-orang kafir itu mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Inilah salah satu makna firman Allah Ta'ala. Dan orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Quran Surat An-Naba ayat 40. Dengan begitu, para binatang di muka bumi ini justru menjadi makhluk awal yang mendapat giliran pengadilan Allah di akhirat. Setelah selesai diadili oleh Allah, mereka pun dimusnahkan menjadi tanah. Maka selesailah perjalanan hidup binatang. Artinya, setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya. Tak ada lagi balasan surga dan neraka. Siklusnya telah selesai. Itu sebabnya orang-orang kafir saat menyaksikan pengadilan ini begitu iri terhadap binatang karena tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, sehingga mereka berharap diri mereka menjadi tanah seperti nasib para binatang setelah diadili oleh Allah. Wallahu a'lam.